Kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kepemimpinan B.J. Habibie mengalami krisis ekonomi yang berat. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, krisis keuangan yang berkepanjangan sejak tahun 1997 dan terjadinya korupsi serta kebijakan ekonomi yang tidak efektif. Hal tersebut menyebabkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga meningkatnya inflasi serta kemiskinan. Dengan begitu, pemerintah melakukan berbagai reformasi serta restrukturisasi demi memulihkan perekonomian Indonesia. Hingga pada masa akhir kepemimpinan B.J. Habibie, kondisi perekonomian Indonesia masih labil, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu utamanya. Habibie atau yang dikenal dengan nama lengkap Bahrudin Yusuf merupakan presiden ketiga Indonesia setelah mundurnya Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai presiden ketiga Indonesia selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, yaitu dari tanggal 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun B.J. Habibie menjabat sebagai presiden terbilang singkat, namun B.J. Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. Semasa hidupnya, beliau banyak berjasa bagi perekonomian Indonesia. Di masa jabatannya, khususnya pada saat era reformasi, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup berdampak bagi ketenaga kerjaan Indonesia hingga membuat angka pengangguran cukup tinggi, hingga mengakibatkan anak-anak di Indonesia banyak yang putus sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Kutip dari buku berjudul Reformasi, Visi dan Kinerja B.J. Habibie dalam mengatasi tingginya angka pengangguran, beliau berfokus untuk menciptakan banyak tenaga kerja baru. Beliau menciptakan berbagai sentra industri kecil dan menengah, terutama di sektor agroindustri, dan membangkitkan lembaga ekonomi produktif guna menyerap banyak tenaga kerja agar perekonomian Indonesia kembali stabil. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pengangguran masih menjadi permasalahan seperti di era sebelumnya. Kondisi perekonomian yang belum stabil pasca krisis moneter tahun 1997 membuat angka pengangguran tetap tinggi. Meskipun terjadi beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, tetapi dampak dari krisis tersebut masih dirasakan pada masa itu. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, upaya untuk mengatasi pengangguran dilakukan melalui berbagai kebijakan ekonomi dan program-program sosial. Beberapa langkah yang diambil antara lain yaitu 1. Peningkatan investasi dalam berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. 2. Fokus pembangunan infrastruktur sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. 3. Pemberian bantuan kepada sektor usaha kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 4. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar global. 5. Pelaksanaan program-program sosial seperti program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai untuk meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak pengangguran. Meskipun demikian, pengangguran tetap menjadi masalah yang kompleks dan tidak mudah diatasi sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Pada awal masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dihadapkan permasalahan-permasalahan seperti dunia mengalami kemacetan, kelangkaan bahan pangan, tingkat kemiskinan tinggi, dan lemahnya sistem perbankan. Situasi semakin memburuk ketika perusahaan mengalami penurunan produksi barang dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Akibatnya pengangguran di dalam negeri semakin meningkat. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat di bawah garis kemiskinan semakin tidak terkontrol. Sepanjang tahun 1997 hingga pertengahan 1998, jumlah penduduk miskin mencapai 48,99 juta orang atau sekitar 23,4% dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. Presiden B.J. Habibie dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan program pemberdayaan rakyat melalui UKM, KUT, dan program jaring pengaman sosial atau GPS. Inflasi adalah peristiwa di mana barang ataupun jasa yang ditawarkan mengalami peningkatan harga secara terus-menerus pada waktu tertentu. Setelah rezim Orde Baru pada tahun 1998 meninggalkan segudang masalah ekonomi yang diwariskan kepada Presiden B.J. Habibie kala itu, mulai dari nilai tukar rupiah yang anjlok, utang menumpuk, inflasi yang melambung, serta kemiskinan. Krisis moneter kala itu bukanlah imbas dari fundamental ekonomi RI yang lemah,
melainkan utang swasta luar negeri jangka pendek maupun menengah yang menggunung melampaui utang pemerintah. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat utang swasta melesat begitu cepat, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak dibarengi dengan kesiapan teknologi, SDM, serta industri hulu. Akibatnya, tanah air ketergantungan impor dan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat anjlok. Nilai tukar mata uang adalah salah satu penentu terpenting tingkat kesehatan perekonomian suatu negara. Nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, tingkat inflasi. Kedua, suku bunga. Ketiga, neraca perdagangan. Keempat, hutang publik. Kelima, rasio harga impor dan ekspor. Keenam, stabilitas politik dan ekonomi. Ketujuh, permintaan dan penawaran mata uang. 8. Kebijakan pemerintah. 9. Cadangan devisa. Dan 10. Perdagangan neto. Nilai tukar mata uang suatu negara akan turun jika pasokan melebihi permintaan dan akan semakin tinggi jika permintaan lebih besar dari penawaran. Pada awal kepemimpinan B.J. Habibie tahun 1998, nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan berat dan volatilitas yang tinggi. Rupiah mengalami depresiasi yang sangat cepat dan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya. Sebelum kritis, nilai tukar rupiah relatif stabil, tetapi pada periode krisis, nilai tukar rupiah merosot secara dramatis. Pada puncak kritis, nilai tukar rupiah bahkan mencapai Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi hal itu, Presiden B.J. Habibie melakukan beberapa kebijakan antara lain, yaitu 1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. 2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Keempat, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan International Monetary Fund atau yang disebut IMF. Yang kelima, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lewat kebijakan ini, beberapa bank di-merger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan. Salah satunya adalah Bank Mandiri. Dengan pemisahan itu, Bank Indonesia menjelma menjadi lembaga independen dan mendapatkan kepercayaan. Umar mengatakan bahwa kebijakan Presiden Habibie memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah sangat sederhana, yakni agar Bank Indonesia tidak lagi diperintah atau ditekan oleh penguasa seperti pada masa Orde Baru. Selain itu, masuknya investor asing dan pulihnya kembali kepercayaan berimbas pada penguatan nilai tukar rupiah. Meski sempat ada di jurang Rp16.800 per dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah perlahan merangkak naik hingga menguat pada nilai Rp6.500 per dolar Amerika Serikat di era Habibie. Berikut kami tampilkan grafik nilai tukar rupiah pada era Habibie.